Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ini sengaja menculik dulu Bung Rocky. Ini lagi dalam perjalanan aja, Bung Rocky. Mesti berhenti dulu, kita ajak ngobrol dulu gitu ya. Ya, ini saya janji sama teman-teman di Gunung Putri, Gunung Gede, karena ada isu bahwa jalur itu Gunung Putri ke arah Surya Kencana akan ditutup karena akan ada eksplorasi panas bumi. Dan Mm-mm. orang mencurigai sebetulnya ada apa, panas bumi atau ada mungkin mineral yang lebih lebih berharga di situ. Tapi intinya ada keresahan, sedikit keresahan karena itu kan jalur pendakian dan di situ ada banyak warung dan itu hidup masyarakat Gunung Putri hidup dari uh, ya wisata aja. Kan kita tahu dari Gunung Putri ke Surya Kencana itu jalur emas untuk para pendaki, bahkan pendaki pemula untuk dapat sensasi di Surya Kencana itu lembah yang sangat cantik di Gunung Gede. Ya, ya, ya. Saya mau diskusi sama mereka. Jadi oke, ini kita breaking news sebentar. Ya, oke. Karena ini berkaitan dengan vonis Sambo ya. Yang saya kira nanti setelah mungkin apa di tengah-tengah Anda nonton konten ini atau setelah saya nonton konten ini mungkin nanti sudah akan tahu vonisnya seperti apa. Tetapi tetap saja ini menarik perhatian publik karena bagaimanapun juga soal Sambo ini menyedot perhatian bukan karena hanya kasus pembunuhannya, tetapi bagaimana konteks politiknya itu pertarungan antar bintang di Mabes Polri itu ya, Bung Rocky. Saya kira itu yang kalau soal pembunuhan ya udah itu ada pasalnya dalam KUHP Hmm. kan, Hmm. hukuman mati atau pembunuhan berencana, seumur hidup segala macam. Tetapi yang orang ingin tahu sebetulnya kasak kusuk politik di belakang kasus ini. Hmm. Karena persaingan antar bintang tetap masih berlangsung, upaya untuk mengaitkan kasus ini dengan peristiwa politik di banyak soal, mulai dari kilometer 50 ada pemilu yang juga diduga mungkin ada operasi-operasi keuangan di situ dengan gaya separuh mafioso. Jadi itu udah jadi semacam sinetron publik. Karena itu orang tidak sekedar menunggu vonis apa pada Sambo, tapi pertimbangan-pertimbangan hukum kan mesti dibacakan. Variabel-variabel lain tentu dianggap bahwa itu kan non hukum. Iya, tetapi Sambo ada di dalam kancah perdebatan politik ketika kasus itu mulai dibuka setahun yang lalu. Dan itu juga terkait dengan upaya kita untuk melihat posisi Sambo di dalam Sambo sebagai faktor di dalam kehidupan politik sekaligus dalam upaya untuk melihat uh, polisi yang bersih. Kan ini momentum untuk bersih-bersih polisi. Jadi bukan sekedar proses hukum yang kita akan lihat, tapi proses opini publik yang akan terbentuk ketika vonis itu jatuh. Kan apa kira-kira? Kan jadi kan orang jadi teringat itu. Ini saya kira bagi hakim betul-betul harus berhati-hati. Mau divonis berat itu dia juga harus pertimbangan apa reasonnya. Kemudian kalau dia vonis kalau berat saya kira sebenarnya cukup reasonnya karena bagaimanapun juga ini adalah pembunuhan berencana begitu ya. Yang orang khawatir itu kalau kemudian dia divonis yang ringan dan kemudian apa reasonnya karena ini jelas pembunuhan berencana. Apalagi kita kemudian kemarin sempat dengar ada gerilya jenderal untuk menuntut hukumannya itu angka saja lah, nggak pakai huruf. Kalau angka itu kan berarti maksimal 20 tahun gitu. Ya itu sinyal pertama pakai angka tuh. Tapi ada juga pandangan bahwa Sambo ada di dalam dia jadi semacam faktor untuk membuka banyak problem. Jadi kalau misalnya Sambo dengan satu cara yang agak mendebarkan menjadi semacam whistleblower untuk kasus-kasus yang lain, kan itu dia mesti dikurangi hukumannya dong karena dia mau jadi whistleblower. Nah, tetapi orang khawatir whistleblower di soal apa Sambo akan atau dia akan nyanyi kira-kira. Itu yang ditunggu dari keterangan-keterangan uh, pembuktian sekaligus basis dari orang menilai ini sudah maksimal atau belum hukumannya. Tentu Sabo nanti masih panjang, masih akan naik banding segala macam itu prosesnya segala macam. Jadi peristiwa-peristiwa di belakang Sambo itu yang justru ditunggu orang. Kan ini bukan sekedar pembunuhan yang biasa tuh. Ada drama panjang di situ, ada upaya untuk saling mengalihkan isu. Ada panah-panah yang masih kita tahu tuh, itu panahnya ke arah siapa tuh. Ada persaingan politik tingkat tinggi di dalam Polri sendiri maupun di luar Polri. Jadi Sambo ini jadi semacam unsur utama bahkan menjelang 2024 dia bisa hidup lagi. Jadi Sambo adalah kartu yang akan dipermainkan oleh banyak kepentingan. Nah, Pak Sambo sendiri tentu
pasti akan dihukum tuh kan, nggak mungkin lolos. Dan nah, hukuman itu yang akan membuat Sambo diasuh oleh opini publik yang bertentangan. Ada yang menganggap Sambo sebetulnya dihukum karena ada yang mau disembunyikan, atau ada yang menganggap Sambo sebetulnya diumpankan di situ untuk menutupi banyak kasus yang lain. Jadi ini akan berlapis-lapis. Nah, kita akan tonton lapisan-lapisan itu sambil menunggu kepastian pemilu. Karena pemilu juga akan diramaikan oleh kasus semacam ini. Orang akan menduga apa ada uang di rekening 303 yang ngalir ke beberapa toko, yang toko politik, yang mungkin juga sedang was-was sekarang karena begitu masalah ini dibuka, Sambo punya kesempatan untuk mengatakan, di belakang saya masih ada kasus lain loh. Silakan hukum saya, tapi saya juga tahu ada kasus-kasus lain yang lebih berbahaya dari saya di bidang politik. Karena Sambo ini bukan sekedar polisi, dia bergaul dengan para politisi itu. Iya, kan sebagai Kasatgasus Merah Putih itu kita tahu lah, itu urusannya urusan politik, tidak ada urusan dengan soal penegakan hukum atau posisi dia untuk mengawal agar polisi itu benar gitu, karena dia kan kepala divisi Propam. Ya itu poin utamanya sebetulnya tuh. Jadi Sambo adalah mata dan telinganya itu banyak tuh. Dia tahu banyak hal tuh. Jadi semua orang juga deg-degan nih Sambo mau mengucapkan apa nanti di dalam pleidoinya atau di dalam upaya hukum luar biasa dia tuh. Nah ini bagian-bagian yang mungkin dalam 2 hari ini akan jadi pembicaraan publik, akan jadi trending topik dan menutup trending topik yang lain tuh. Jadi sekali lagi kontroversi itu masih akan kita ikuti. Jadi Sambo belum selesai, gampangnya begitu. Oke, jadi dan ini kita tahu ya kasus ini bagian hanya satu PR saja ya kasus Sambo ini, karena ada juga nanti sekarang yang ada hakim ada polisi juga yang bintang 2 yang juga akan segera disidangkan berkaitan dengan narkoba gitu ya, Teddy Minahasa gitu. Tapi saya justru malah curiga jangan-jangan kalau Sambo ini kalau diharapkan jadi whistleblower malah harusnya dihukum berat. Dengan dihukum berat kan dia merasa loh kok gue yang jadi korban gitu. Ya, tapi dihukum berat, tapi memori publik tentang Sambo itu mendua. Kan tetap orang anggap Sambo kriminal. Ya. Tetapi ada sinyal lain bahwa Sambo itu ya dia kriminal, tapi ada plus-plus di belakang dia tuh yang bermain-main. Kalau sedang kriminal ya oke lah, tapi kan kita tahu peta peta pernarkobaan, peta perjudian, peta bahkan panah-panah politik yang mengarah pada persaingan antar bintang di kepolisian itu kan masih ada di benak publik tuh. Jadi orang tetap melihat ada variabel lain di situ dan variabel-variabel itu yang ingin saling dilengkapi itu. Jadi ya mungkin juga Sambo akan dianggap sudah loh sampai situ aja lah, nggak usah nyanyi. Iya tapi publik akan tuntut terus. Lain kalau nggak ada peristiwa politik di depan yaitu pemilu. Jadi kita lihat misalnya bagaimana Anies Baswedan yang sebetulnya udah melenggang ke depan itu akhirnya masuk juga di dalam kontroversi soal etika, soal janji menjanji, demikian juga Sandi. Jadi tahun politik Sambo akan jadi faktor, Anies Baswedan akan jadi faktor, dan orang udah mulai mengintip Anas Urbaningrum kalau keluar dari penjara mau jadi whistleblower apa enggak tuh. Kan kemampuan-kemampuan semacam itu yang orang lihat bahwa ya ke depan soal-soal yang sifatnya kriminal atau mantan-mantan napi ini punya potensi justru untuk bukan mengganggu tapi membuat heboh politik menjelang pemilu tuh. Sambo pasti akan membuat heboh lagi itu, Anas Urbaningrum akan buat heboh, konflik antara Anies dan Gerindra juga akan buat heboh, Sandi dengan P3 akan buat heboh. Jadi kita enak juga bahwa akhirnya semua heboh mestinya dihebohkan aja supaya nanti akan tertib, teduh, maju ke depan. Gitu. Jadi mau dihukum berat maupun dihukum ringan itu tetap buat kita itu enak-enak aja gitu ya. Ya. Karena semua pegang rahasia kok dan Ya. saling mengintip rahasia, dan rahasia itu sifatnya rahasia kejahatan, entah kejahatan kriminal, kejahatan ekonomi, kejahatan politik. Ya, ya, ya. Oke, tetapi sebenarnya satu hal yang mesti kita ini reflektif ya, lebih reflektif itu Bung Rocky berkaitan dengan lembaga kepolisian ya. Bagaimanapun juga kan peristiwa Sambo ini kemudian menjadi mencuat kepada publik dan juga menarik perhatian publik itu karena tadi itu, karena bagaimanapun kita tahu lembaga kepolisian ini sekarang sudah bagian jadi alat kekuasaan gitu ya. Yang seperti kemarin orang juga ribut-ribut soal KPK ini juga dianggap sebagai alat gebuk kekuasaan gitu.
Nah, ini sebenarnya justru concern kita lebih pada situ ya, bukan mau berapa Sambo divonis, itu sebenarnya bukan concern utama kita gitu. Ya itu, jadi kita selalu bicara soal Sambo itu juga dalam upaya untuk menegakkan public ethics. Karena ini Ya. semua terjadi karena public ethics kayak dipakai bahkan di Propam Polri. Dan itu kemudian membongkar banyak hal. Tapi jangan lupa bahwa kadangkala ingatan masyarakat kita itu pendek. Begitu ada kasus Hmm. baru lalu jadi viral Ya. lagi, kasus lama Hmm. dilupain. Jadi Hmm. kita tetap ingin ingat masih ada soal apa namanya Formula E dan EKTP yang menyangkut Pak Ganjar itu yang dianggap ya mengembalikan tapi dengan maksud untuk minta lebih banyak tuh. Itu mesti ingatkan terus karena selama belum clear itu akan jadi duri dalam daging untuk mereka yang ingin politik bersih kan. Tetap soal Anies, soal Ganjar, soal Sambo, soal macam-macam itu tetap ada di dalam file digital kita yang setiap kali bisa dibuka kan. Hmm. Bayangkan misalnya peristiwa di 2019, 2017 bahkan pemilihan gubernur itu nama Anies diungkapkan lagi sekarang karena ada peristiwa politik pemilu tuh. Hmm. Sambo juga pasti akan diungkapkan menjelang mungkin 2-3 jam sebelum seorang capres dicalonkan, Sambo mungkin bisa bilang, saya tahu ya capres itu pernah ABCD misalnya kan. Hmm. Demikian halnya dengan Anas Urbaningrum yang sejak awal kita mulai deteksi bahwa ada upaya untuk menjadikan Anas itu satu faktor dalam politik ke depan. Itu juga akan memberantakkan atau akan jadi sinyal bagi koalisi perubahan misalnya yang di dalamnya ada Demokrat, ada PKS. Jadi sekali lagi kita sedang menonton satu orkestrasi di mana partiturnya kita nggak tahu siapa yang mainkan dan konduktornya juga kita nggak tahu siapa. Tapi kita tahu bahwa kita ingin Indonesia ini melenyapkan secara keseluruhan walaupun secara bertahap masalah-masalah yang menyangkut public ethics. Yes, oke. Saya kira concern kita adalah public ethics dan vonis terhadap Verdi Sambo itu adalah bagian dari juga batu uji untuk dunia hukum kita gitu, karena kita singgung seperti apakah betul bahwa lembaga hukum kita ini juga hanya bagian dari kekuasaan saja, bagian dari rumput, sekarang menjadi rumput eksekutif sama seperti KPK gitu. Walaupun sebenarnya dia harus rumput yudikatif, karena tanda-tanda semacam itu kan banyak kita lihat ya, seperti kita singgung sebelumnya juga soal vonis terhadap mafia minyak goreng gitu, yang kok hukumannya kalau padahal mereka bikin kekacauan gitu. Itu kalau saya kira kalau di Cina itu dihukum mati itu, ada kasus semacam itu. Ya, di kita cuma 1 sampai 3 tahun gitu loh. Ya, jadi kita mau uji kemandirian sistem peradilan kita dan sistem penyidikan kita terutama tuh. Karena ini semua mulai dari penyidikan tuh, dan itu artinya kita sorotkan kembali kamera publik, kamera etika publik ke KPK dan ke Kejaksaan untuk kasus Sambo hari. Ya, sekarang giliran kamera ke lembaga peradilan kita, gitu ya. Lembaga peradilan itu. Yes. Jadi lengkap kita mau evaluasi. Kalau kita bilang ini negara berbasis hukum, oke, kita evaluasi dengan batu ujinya kasus-kasus besar di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Robi. Telah 0%. Ya. Ini basis etisnya. Yes. Oke.